Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam mata kuliah Data Insight. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan membawakan materi tentang bagaimana kita mengembangkan sebuah dashboard. Terutama sekali, pengembangan dashboard ini akan menggunakan alat bantu Google Data Studio. Baik, kita awali dengan pertanyaan paling mendasar, apakah yang kita sebut sebagai sebuah dashboard ya, atau lebih tepatnya adalah data dashboard. Jadi, dashboard ya, ini adalah sebuah alat untuk mengelola informasi, yang mana informasi ini kita sajikan secara visual. Dan informasi yang disajikan ini meliputi, contohnya adalah beberapa indikator yang, digunakan oleh suatu perusahaan atau suatu organisasi untuk mengukur performa, usaha mereka. Ada juga informasi yang ingin disajikan itu berupa metrik ya, berupa hasil, pengukuran. Ya, ataupun juga, key data points lainnya. Jadi variabel-variabel ataupun juga parameter-parameter, utama lainnya yang mana itu bisa digunakan ya tadi untuk memonitor performa perusahaan. Dan semua informasi ini seharusnya disajikan dalam satu buah layar informasi. Ya, sehingga nanti bisa membantu para pengambil keputusan ya untuk memantau dengan cepat, performa, usaha mereka. Nah, ini adalah contoh sebuah, dashboard ya. Jadi dalam sebuah, satu layar informasi ini dia mengandung beberapa, key data points ya. Contohnya di sini ada yang kita sebut tadi sebagai key performance indikatornya ya, yang menunjukkan, ukuran, performa bisnis yang kita sebut di sini sebagai sebuah ada scorecard, kemudian ada juga perbandingan, komparasi data ya, yang menggunakan, bar chart ya. Jadi di sini ada yang objek berwarna hitam dengan objek yang berwarna biru ini dibandingkan. Kemudian juga bisa untuk menunjukkan tren datanya dalam bentuk sama ya, dalam bentuk bar chart ataupun juga dalam bentuk pie chart. Juga bisa disajikan dalam bentuk heat map matrix ya, atau juga nanti sebaran data dalam bentuk geomap ya. Jadi, ada sejumlah key points yang ditetapkan dan disajikan secara visual ya, dan sehingga di sini para pengambil keputusan bisa men-track, bisa memonitor ya, bisa mengetahui dengan cepat ya kondisi dari, usahanya. Kemudian, bagaimanakah cara sebuah dashboard ini bekerja? Nah, dalam merancang sebuah dashboard, penting sekali untuk mengenali ataupun mengetahui apa saja indikator yang memang digunakan sebagai acuan untuk memonitor performa dari suatu usaha. Ya, sehingga di sini untuk membantu dalam menentukan KPI ini, Key Performance Indicator ini, kita bisa membuat yang namanya daftar pertanyaan, ya, business questions. Ya, kemudian juga bisa kita dasarkan nanti ketika mengembangkan dashboard ini, data apa sih sebenarnya yang ingin dimonitor gitu ya. Kemudian juga apakah nanti dibutuhkan ada interaksi ya antara pengguna dengan sistem sehingga seharusnya dashboard itu dia bisa bekerja secara dinamis. Ya. Oke, ini adalah contoh beberapa business questions yang bisa diajukan ya ketika di awal ingin mengembangkan sebuah dashboard. Misalkan contohnya ini adalah dari sebuah perusahaan telepon. Misalkan ingin mengetahui seberapa banyak panggilan yang masuk pada sebuah call center. Ya, dalam hal ini ingin diketahui juga apakah ada penambahan ya tren penambahan ataukah ada berkurang gitu ya jumlah call yang masuk. Atau kalau kita lihat dari sisi suatu perusahaan yang memproduksi barang ya,
Ini ingin mengetahui apa saja 5 barang paling laris ya yang berhasil dijual ya. Atau juga di sini ingin mengetahui performa dari sebuah website gitu ya, bagaimana traffic ya yang berlangsung pada suatu website ya. Nah, jadi ini adalah contoh beberapa pertanyaan bisnis ya yang bisa diajukan ketika kita ingin mengembangkan sebuah dashboard. Salah satu alat ya, alat bantu yang bisa kita gunakan nanti untuk memvisualisasikan sejumlah key performance indicator ini adalah Google Data Studio. Jadi Google Data Studio ini adalah sebenarnya dia adalah sebuah free platform ya. Sampai saat ini banyak sih yang sudah basisnya adalah free, namun juga ada beberapa nanti kita lihat ada juga nanti dia yang berbayar, karena tergantung nanti ya data yang disajikan itu seberapa kompleks ya, apakah juga membutuhkan konektor terhadap misalkan terhadap big data, ya maka itu akan menjadi Google Data Studio nanti yang versi yang komersil. Nah, nanti akan kita praktekkan hari ini adalah yang versi free-nya. Jadi Google Data Studio ini adalah sebuah alat bantu visualisasi ya untuk menghasilkan dashboard ya. Kemudian yang mana nanti di sana kita akan memiliki sejumlah customization option. Jadi kita bisa memiliki sejumlah pilihan untuk mengcustom visual dari data yang ingin disajikan. Kemudian juga ada nanti kita juga bisa menetapkan interaktif control ya. Contohnya di sini nanti pemilihan data, pemilihan waktu ya terhadap data yang disajikan. Nanti akan saya contohkan di sini. Ya. Kemudian intinya adalah nanti dari kita menggunakan si Google Data Studio ini, kita akan mencoba mengubah data yang disajikan dalam bentuk tabel gitu ya. Nanti di sini akan dibawa menjadi sebuah dashboard dan report ya, yang mana dashboard dan report ini nanti tujuannya adalah mudah untuk dibaca, ya, mudah untuk dibagikan dan juga dia adalah fully customizable. Jadi dia sangat banyak pilihan untuk dikustomisasi, disesuaikan dengan kebutuhan dari pengguna. Nah, ada 3 hal yang perlu diperhatikan ketika kita nanti mengembangkan sebuah dashboard menggunakan Google Data Studio ini. Pertama nanti adalah connect terhadap data, kemudian nanti adalah visualize, mengembangkan si dashboard-nya, dan yang ketiga nanti adalah men-share, membagi dashboard yang kita hasilkan ataupun report yang kita hasilkan ini. Untuk yang connect, nanti tersedia banyak sekali konektor yang bisa kita gunakan untuk menghubungkan antara raw data dari pengguna terhadap Google Data Studio. Contohnya di sini kita boleh menggunakan datanya dari Google Sheet, atau kita mengambil dari Google Ads ya, atau juga nanti dari BigQuery atau dari Google Analytics ya. Ya, dan banyak sekali atau juga nanti dari dari DBMS, dari MySQL ataupun juga dari PostgreSQL. Ya. Ini adalah contohnya tadi. Ini beberapa yang bisa graph ataupun chart yang bisa kita sajikan gitu ya. Nanti ada di sini ini contohnya dari Google Ads terhadap Facebook Ads gitu ya. Nanti di sini ada pilihan interaktifnya, kita bisa memilih rentang tanggal, dan nanti di sini ada scorecard-nya bisa dinamis sesuai dengan rentang tanggal yang kita tentukan. Kemudian ada visualisasinya juga dalam bentuk bisa menunjukkan tren, time series gitu ya, data pergerakan datanya berbasis waktu, ataupun juga untuk menunjukkan komparasi data dalam bentuk pie chart, nih donut pie chart ya, ataupun juga nanti ini juga bisa kita praktekkan juga ya dalam bentuk tabel yang memuat beberapa variabel ya. Kemudian nanti dashboard atau report yang kita hasilkan bisa nanti kita distribusikan layaknya seperti Google Drive dokumen. Ya. Oke, intinya yang Google Data Studio ini sebenarnya adalah salah satu bagian dari namanya Google Analytics ya. Jadi di sini ada Data Studio sehingga tadi kita bisa terhubung dengan Google Analytics ya, bisa terhubung dengan Google Attribution
dengan Audience Center. Ya, jadi dia adalah salah satu project dari Google Analytics. Jadi ya kita ketahui semua bahwa saat ini Google merupakan salah satu perusahaan yang terbesar ya, yang mana hampir semua orang memiliki akun Google. Nah, sekarang kita akan bicara tentang dataset. Jadi dataset ini adalah sebuah sistem yang berada di luar Google Data Studio, yang mana dataset ini dia mengandung sejumlah informasi yang memang user inginkan untuk dibuat reportnya. Ya. Intinya sebuah dataset ini memiliki dua hal. Pertama adalah dimension dan yang kedua adalah matrix. Dan ini nanti akan saya ulang-ulang ya di contoh nanti yang akan kita lihat setelah ini. Mari kita lihat apa itu dimension. Dimension itu adalah kategori dari data. Ya, dimension itu bisa berupa nama, deskripsi, ya, tanggal, ataupun juga kategori data lainnya. Itu dimension. Dan yang kedua adalah metric. Metric ini adalah ukuran dari data yang terkandung di dalam dimension. Ya, jadi ukurannya. Ya, nanti kita lihat ya contohnya ya. Jadi di sini contohnya nanti data yang berupa metrik ini nanti dia bisa dijumlah gitu ya, bisa dihitung, bisa dibandingkan, dirasio gitu ya. Jadi dia bisa diagregasi nanti nilainya. Ya, kita lihat contohnya. Misal ini adalah ada sebuah tabel sumber data kita gitu ya. Jadi kita mengetahui bahwa kalau tabel ini kan umumnya kan ada baris dan kolom gitu ya. Contohnya nih di sini ada row 1. Nama objeknya adalah topi, warnanya hitam, yang terjual ada 20 buah. Ya, kalau topi yang warnanya putih terjual 25. Kalau jaket warna merah yang terjual 35 dan seterusnya sampai dengan bawah ya. Jadi ini adalah sebuah dataset. Kemudian kalau kita melihat dari dataset ini, tadi kan ada dua hal ya yang utama dari sebuah dataset. Yang pertama adalah item name dan color. Ini kita sebut dia sebagai dimension. Ya, kenapa? Karena dia mendeskripsikan tentang produk ya, tentang entitas ya dari objek yang ingin kita angkat. Jadi dia mendeskripsikan atau mengkategorikan produk untuk penjualan. Dimension ini bisa berbagai jenis data lainnya, termasuk nanti tadi berupa tanggal, teks, ataupun juga berupa tipe data boolean, ya, ataupun juga unaggregated number. Jadi contohnya ini ya, ini kan unaggregated number ya, row nomor 1, nomor 2, ini kan tidak bisa kita jumlah ya, ya karena ini adalah ini tidak menunjukkan hasil perhitungan gitu ya, yang kolom row ini. Nah, bagaimana dengan metrik? Metrik tadi adalah pengukuran dari dimension. Contohnya, tadi ya di sini nih, jadi contohnya tadi topi warna merah terjual ada 20 gitu ya. Jadi nanti kalau kita ingin menyatakan berapakah jumlah topi yang terjual, kalau kita hanya bicara topi, maka kita bisa menyatakan oh yang terjual ada 45, 20 tambah 25. Kalau jaket, oh ada 45. Tapi kalau kita ingin menyebutkan berapakah yang lebih spesifik, topi warna hitam, oh itu 20 ya. Jadi metrik di sini ya dia bisa diagregasi, bisa di-sum, bisa di-count gitu ya. Misalkan di sini ada berapakah jenis topi yang ada dalam dataset ini? Oh, ada 2 jenis, yaitu topi warna hitam dan warna putih. Kalau jaketnya ada 2 jenis, red dan blue gitu ya. Jadi ini nanti penting ya untuk memahami apa itu dimension, apa itu metrik. Nanti sambil jalan kita ulangi lagi di contoh yang akan kita tunjukkan, nanti kita lakukan ya. Nah, jadi tadi kita mengenali ada dataset tadi ya, itu tadi contohnya adalah dataset, yang mana dataset ini dia bisa disimpan ya dalam sebuah spreadsheet, Google Spreadsheet, ataupun juga sebagai dalam bentuk Microsoft Excel gitu ya, atau juga dia tersimpan di platform yang lain seperti dari Google Analytics ataupun juga dari Google BigQuery ya.
Jadi intinya adalah dataset ini adalah suatu data yang berada di luar dari data studio. Nah, yang kedua nanti, ada yang kita sebut sebagai data source. Data source ini adalah, representasi dari skema data yang kita bawa masuk ke dalam data studio. Jadi kalau awalnya ketika kita sebagai pengguna, kita punya data, ini kita membawa yang namanya dataset. Dataset tidak akan bisa diapa-apakan kalau belum dikoneksikan dengan data studio. Jadi ketika raw data yang kita miliki itu kita konekkan, ya, lalu dikenali skemanya, maka ini kita menyebutnya sebagai data source. Ya, jadi intinya data source ini apa? Skema dari data. Jadi di data source nanti kita bisa mendefinisikan mana yang menjadi dimension, mana yang menjadi metrik, kemudian juga apa tipe datanya bisa kita ubah juga. Kalau yang awalnya misalkan nih contohnya date itu apa, dia awalnya adalah date gitu ya, tapi bisa kita ubah menjadi teks gitu ya. Jadi nanti apa, dengan di data source ini nih adalah intinya adalah skema dari data ya, yang mana dia berisi, apa ya tadi skema ya, yang nanti bisa kita olah menjadi report di data studionya ya. Jadi, ada 3 hal di sini. Jadi nanti, ketika kita sudah mengembangkan dashboard, kita akan menghasilkan suatu, report ya. Oke, kalau saat ini masih pusing tidak apa-apa, nanti sambil jalan kita coba lihat dengan contoh. Oke, sekarang mari kita praktek dalam mengembangkan dashboard-nya, menerapkan konsep 3 hal tadi, connect, visualize, dan share dari Google Data Studio.